Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Enyahlah iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Halo Bapak Ibu? Enyahlah iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Siapa yang sedang dicoba oleh iblis? Yesus. Kalau Yesus berkata jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, Yesus siapa? Yesus Tuhan dan Allah. Kalau iblis saja mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah, dan kalau ada orang yang tidak mengakui Yesus Tuhan dan Allah, dia lebih dari iblis atau sama dengan, ya mungkin iblis masih lebih baik. Salam. Sekali lagi salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali di hari ini, di hari yang baru, bulan yang baru, tanggal 1 Oktober 2023. Kalau hari ini saya dan saudara ada, dipelihara, diberkati oleh Tuhan, itu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Banyak orang telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi kalau saya dan saudara masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita harus bersyukur. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak kita semua belajar firman Tuhan pagi ini di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 15b hingga ayat 21. Matius pasal 12 ayat 15b hingga ayat yang ke-21. Kalau sudah ketemu katakan amin. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan ini. Saya baca ayat 15b, kita bergantian. Perikopnya adalah Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang baru saja kita baca adalah sebuah kebenaran yang disampaikan oleh Matius, rasul dari Tuhan Yesus Kristus. Matius menuliskan kebenaran ini sebagai bahan pengajaran untuk orang-orang percaya, supaya semua orang yang membaca, merenungkan kebenaran ini, mereka memahami dan mengenal siapa Yesus Tuhan yang dipercayai oleh kita semua. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, konteks dari pembacaan kita yaitu di dalam pasal 12 mulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-15 bagian A. Itu konteksnya. Apa yang terjadi di situ Bapak Ibu sekalian? Tuhan Yesus baru saja melakukan satu hal yang luar biasa. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya,
dikatakan di situ Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ada seorang yang mati sebelah tangannya, dan dikatakan Yesus menyembuhkannya pada hari Sabat. Kemudian peristiwa yang pertama sebelum peristiwa penyembuhan itu adalah Yesus dan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Dan hal ini menimbulkan pertentangan di antara orang-orang Yahudi dengan Yesus. Mereka menuduh Yesus dan murid-muridnya melanggar hari Sabat. Mereka menuduh Yesus dan murid-muridnya tidak menghargai hukum Sabat. Dan kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 dan seterusnya dalam pasal yang ke-12, maka kita mengerti inti dari pengajaran Tuhan Yesus, yaitu belas kasihan. Amin Bapak Ibu. Yesus mengajarkan belas kasihan. Murid-murid sedang kelaparan, dan mereka memetik gandum pada hari Sabat, yang menurut hukum Sabat orang Yahudi, orang tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari Sabat. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi bahwa mereka hanya mengutamakan hukum Sabat, tapi mereka tidak memiliki belas kasihan. Belas kasihan kepada manusia lebih penting daripada sekedar mempertahankan hukum Sabat yang dibuat oleh manusia. Itu sebabnya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus benar-benar konfrontasi, bertentangan dengan orang-orang Farisi. Kemudian Tuhan Yesus berkata begini dalam ayat 5, atau tidak tahukah kamu, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat, yang berdaulat atas hari Sabat. Yesus yang berkuasa atas hari itu. Yesus yang berkuasa atas waktu itu. Sehingga dikatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus hendak meluruskan pengajaran orang Yahudi, bahwa bukan hukumnya yang dibuat oleh mereka yang harus ditaati, tetapi belas kasihan yang harus dikerjakan mereka. Peristiwa kedua, Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat. Kalau Bapak Ibu baca mulai dari ayat 9, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika ada di antara kamu yang mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia lebih berharga daripada domba? Penekanan Yesus di sini itu pun bicara soal belas kasihan. Makanya Yesus berkata, ulurkan tanganmu. Ulurkan tanganmu. Dan saat itu pun mujizat Tuhan terjadi. Orang yang mati sebelah tangannya disembuhkan oleh Tuhan pada hari Sabat. Artinya begini,
bahwa belas kasihan, pelayanan kemanusiaanlah yang ditekankan oleh Yesus lebih daripada hukum-hukum agama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini kita lihat ayat 14. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkirlah ia dari sana. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi konteks pembacaan kita muncul dari sana. Dari peristiwa Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat dan murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Itu sebabnya lanjut di ayat 15 yang kita baca tadi. Ketika orang Yahudi hendak membunuh Tuhan Yesus, ia menyingkir. Tapi perhatikan ayat 15 bagian B. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Apa yang mau diajarkan kebenaran ini kepada saya dan saudara? Yang mau diajarkan kebenaran ini adalah di tengah-tengah tantangan sekalipun, Yesus tetap melaksanakan misi kemanusiaan. Amin. Amin Bapak Ibu. Di tengah-tengah penolakan, di tengah-tengah ancaman pembunuhan sekalipun, Yesus tetap mengerjakan misi. Di mana dikatakan di sini ia menyembuhkan mereka semua. Orang banyak mengikutinya walaupun sekelompok orang-orang Farisi itu bersekongkol untuk membunuhnya. Namun itu tidak mengurungkan niat Tuhan Yesus untuk melakukan misi kemanusiaan yang luar biasa. Ia tetap melakukan apa yang harus ia lakukan sekalipun di tengah-tengah tantangan. Ini pembelajaran penting bagi saya dan saudara. Bahwa orang-orang percaya di tengah-tengah tantangan sekalipun, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penolakan sekalipun, kita tetap mengerjakan pekerjaan baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Katakan amin. Jangan pernah berhenti berbuat baik, kalaupun saya dan saudara ditolak oleh orang lain. Jangan pernah berhenti berbagi kasih, walaupun pemberian kita sepertinya tidak dihargai orang. Harusnya orang-orang Farisi itu berterima kasih karena Yesus telah melakukan mujizat dengan menyembuhkan orang yang mati sebelah tangan. Tapi mereka justru mengancam dan mau membunuh Yesus. Tapi apakah misinya berhenti? Tidak. Ia tetap melakukan pekerjaan baik. Ia tetap memiliki belas kasihan di tengah-tengah tantangan yang harus dihadapi. Berapa banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sepertinya bosan melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan mereka sepertinya tidak dihargai orang. Hei, saya bosan Pak Pendeta. Saya berbagi kasih juga, pemberian kita tidak dihargai. Saya berbuat baik juga, apa yang saya lakukan tidak dihargai Pak Pendeta. Saya memberikan sesuatu tidak ada ucapan terima kasih juga pendeta. Dengar baik Bapak Ibu sekalian. Perbuatan kasih saya dan saudara, apapun tantangannya tetap kita kerjakan. Karena kita bukan hanya berbuat untuk sesama, tapi terlebih kita berbuat bagi kemuliaan Tuhan. Ini kuncinya. Jadi sekalipun apa yang kita lakukan tidak dihargai orang, tetap kerjakan apa yang menjadi tujuan dan misi kemanusiaan yang mulia demi kemuliaan Tuhan. Iya Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita mungkin kita melakukan sesuatu orang tidak berterima kasih. Di Alkitab juga ada. Satu waktu Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Bapak Ibu tahu yang kembali berterima kasih berapa orang? Hanya 1 orang. Dan itu pun orang Samaria, 9 orang lainnya adalah orang Yahudi.
kali berterima kasih satu orang saja. Itu orang Samaria. Apakah Yesus lalu berhenti menyembuhkan orang kusta lainnya? Karena tidak tahu berterima kasih? Tidak. Dia tetap melanjutkan misinya, pelayanannya, kasihnya, belas kasihannya kepada siapapun. Ini pembelajaran yang disampaikan oleh Yesus bagi kita semua. Dikatakan banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka. Bapak Ibu sekalian, kata menyembuhkan di sini bukan hanya bicara soal fisik yang dipulihkan Tuhan. Kata menyembuhkan di sini ada kesembuhan total yang terjadi. Roh mereka disembuhkan. Roh mereka dipulihkan. Tubuh mereka disembuhkan. Ada kesembuhan total yang dikerjakan Tuhan atas hidup saya dan saudara. Iya. Ini luar biasa. Ada Bapak Ibu dokter dalam ruangan ini. Ada Pak dokter. Iya. Kalau dokter, iya, paling bisa menyembuhkan sakit fisik kita. Ya. Tapi bicara masalah roh kita, itu dalam hubungan dengan Tuhan. Pemulihan total dikerjakan Tuhan, bukan hanya masalah fisik, tapi roh. Berapa banyak orang yang sehat fisiknya, tapi roh bermasalah. Coba lihat tetangga di sebelah kiri kanan. Saya percaya di sini semua tubuh sehat, rohnya juga sehat. Amin. Inilah orang-orang yang mengalami kelepasan dan kesembuhan total dari Tuhan. Ada banyak yang kelihatan senyum begitu ya. Senyum, tapi beban dalam roh ini luar biasa banyak, luar biasa berat. Tapi saya sungguh percaya setelah dengar firman ini, kita semua disembuhkan Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu, jangan nanggung-nanggung. Di sini dikatakan dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Tapi di sini ayat 16 bilang begini. Ia dengan keras melarang memberitahukan siapa Yesus. Apakah larangan ini bersifat permanen? Bukan Bapak Ibu. Larangan untuk jangan memberitahukan siapa Yesus ini hanya bersifat kontemporer atau sementara. Bukan berarti orang yang disembuhkan Tuhan itu jangan bersaksi kepada orang lain. Bukan itu konteksnya. Tapi khusus dalam konteks ini, Yesus mau mengajarkan kepada orang-orang yang telah disembuhkannya bahwa Yesus sedang memiliki misi yang luar biasa, misi penyelamatan yang tidak perlu digembor-gembor, diiklankan, tidak perlu. Tidak perlu. Karena yang Yesus mau tekankan adalah bagaimana menyelamatkan orang-orang ini. Bukan hanya masalah kesembuhan fisik yang diperhatikan, tapi bagaimana menyelamatkan mereka. Apalagi Bapak Ibu sekalian, dalam konteks itu, orang-orang Yahudi sedang menantikan Mesias. Raja orang Yahudi yang akan datang. Jangan sampai mereka memiliki kesalahan pemahaman. Karena mereka sedang menanti seorang Raja Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Makanya kalau kita baca di dalam beberapa teks Alkitab, banyak orang-orang hampir memaksa Yesus menjadi raja atas mereka. Dan kalau ini terjadi, bahaya sosial, kekacauan politik pasti akan terjadi. Orang-orang Yahudi bisa memberontak dan bahaya politik, kekacauan sosial akan terjadi. Yesus tidak ingin itu terjadi. Yesus mempertimbangkan segala hal, segala aspek dalam pelayanannya. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kalau kita baca lagi di Matius pasal 28, ada perintah di sana, pergi dan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Di sini dilarang, ini karena bersifat sementara, dalam tujuan tertentu. Tapi di pasal 28, sebelum Yesus naik ke surga, dia memerintahkan murid-murid untuk memberitakan siapa Yesus. Jadi ini hanya bersifat sementara Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan bilang, Alkitab bilang jangan, tidak usah memberitakan Yesus, tidak usah bersaksi. Bukan begitu konteksnya, jangan salah tafsir Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, Yesus melarang ini, ternyata ada hubungannya. Ayat 17, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Apa firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya? Kalau Bapak Ibu baca Yesaya 42 ayat 1 sampai 4, di sana dikatakan, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Sesuatu yang ajaib. Sebelum Yesus datang, ratusan tahun sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sudah ditulis dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Tentang siapa Yesus. Ada di sini yang lahir sudah dinubuatkan ratusan tahun? Ada Bapak Excel lahir dinubuatkan? Iya. Kalau kelahiran kita ini tidak dinubuatkan, ya. Mungkin ada juga yang tidak direncanakan, gitu ya. Iya. Ada yang tidak diharapkan juga kadang-kadang. Minta anak perempuan muncul laki-laki, itu kadang-kadang sering terjadi, gitu ya. Tapi kalau ada yang begitu, orang tua harus minta maaf sama anak. Amin. Iya, karena ada efek psikologinya. Pak dokter pasti tahu. Iya, ada. Harus minta maaf sama anak kalau ada yang begitu. Nubuatan Yesaya ini ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Dan di sini dikatakan Yesaya mengungkapkan, menuliskan Yesus sebagai hambaku yang kupilih. Kenapa Yesaya menyebut di sini Yesus sebagai hambaku yang kupilih? Ini konteksnya bahwa Bapa menyebut Yesus sebagai hambaku yang kupilih. Apa maksudnya di sini Bapak Ibu? Bicara soal hambaku yang kupilih, yang kukasihi kepadanya, aku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya. Ini dalam rangka misi penebusan manusia. Amin Bapak Ibu. Amin. Dalam rangka misi penebusan manusia, Allah harus menjadi manusia untuk menebus manusia. Dan Yesus di sini sebagai firman Allah yang menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, dia disebut sebagai hamba dalam konteks penebusan, supaya saya dan saudara ini diselamatkan oleh sang penebus itu. Amin Bapak Ibu. Ya. Kata hamba di sini menunjukkan apa yang akan dilakukan oleh Kristus bagi kita. Sebab Yesus adalah Mesias, anak Allah. Kalau Bapak Ibu baca ayat yang berikut, aku akan menaruh rohku di atasnya. Dengan kata lain, Yesus itu Mesias. Kata Masiah, Hamasiah, yang diurapi dalam bahasa Ibraninya. Kalau dalam bahasa Yunaninya Kristos, kita sebut Kristus. Jadi Yesus Kristus yang artinya diurapi. Kristos itu artinya diurapi. Masiah itu artinya diurapi dalam bahasa Ibraninya. Jadi ketika kita menyebutnya Yesus Kristus, artinya Yesus yang diurapi. Kalau dalam bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach,
Artinya Yesus yang diurapi, Yesua yang diurapi. Diurapi dengan apa? Dengan roh. Dengan roh. Untuk apa? Untuk mengerjakan misi yang luar biasa dari Bapa. Dan misi itu adalah misi penebusan manusia dari dosa. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang dalam rangka penyelamatan. Makanya dia disebut sebagai hamba. Kalau ada pengajaran-pengajaran sekarang yang mengatakan Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia biasa. Iya benar, Yesus manusia biasa dalam konteks penebusan. Tapi dalam konteks praeksistensi, artinya sebelum dia jadi manusia, Yesus itu Allah. Amin. Karena Yohanes berkata begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau Yesus disebut sebagai firman Allah, dia adalah Allah sendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus bukan Allah, maka banyak pengajaran-pengajaran sekarang yang tidak sesuai dengan Alkitab. Bapak Ibu jemaat Tuhan harus jeli, apalagi bertebaran di mana-mana. Di Google, di YouTube, di mana-mana ruang sekarang sudah terbuka dengan informasi-informasi. Kalau kita tidak kembali belajar Alkitab dengan baik, maka kita akan tersesat. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus bukan Allah, itu bisa dipastikan sesat. Sesuai dengan Alkitab. Karena sebelum Yesus jadi manusia, Rasul Paulus berkata dalam Filipi 2, ia mengosongkan dirinya. Kalau kita baca, saya baca dulu untuk Bapak Ibu sekalian. Filipi 2, ayat 6, yang dikatakan begini. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini bicara apa? Bicara praeksistensi Yesus. Sebelum Yesus jadi manusia, Yesus Allah. Ia mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia, menjadi sama seperti kita, supaya ia bisa menebus saya dan saudara. Jadi kalau bila belajar tentang kristologi, tentang siapa Yesus, harus melihat secara utuh. Yesus sebelum jadi manusia, Yesus sesudah jadi manusia, dan Yesus sesudah ia ada di sorga. Dan Yesus yang dia akan datang kembali. Harus melihat konsep tentang Yesus itu secara utuh, supaya kita jangan bilang, oh Yesus manusia, bukan Allah. Benar dalam konteks penebusan, Yesus manusia. Karena Yesaya juga berkata, Yesus hamba yang dipilih oleh Bapa. Itu dalam konteks penyelamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita harus belajar dengan baik apa yang telah disampaikan oleh Yesaya. Dikatakan, dialah yang kupilih, yang kukasihi, kepadanya lah jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Dalam konteks penebusan, dia manusia. Dia manusia sejati. Dia manusia sempurna yang tanpa dosa. Amin Bapak Ibu. Iya. Yesus lapar tidak Bapak Ibu? Lapar?
Yesus lapar, Yesus mengantuk. Mengantuk. Yesus dikandung oleh Maria 9 bulan, lahir seperti manusia. Yesus marah, dia marah seperti manusia. Makanya dia benar-benar manusia sejati. Dan hal itu dikerjakan Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Bapak Ibu sekalian, kitab Ibrani mengatakan dia menjadi manusia supaya ia merasakan bagaimana pencobaan yang dialami oleh manusia sehingga ia bisa menolong mereka. Jadi Allah kita adalah Allah yang juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Amin. Amin Bapak Ibu. Itu Allah kita. Jadi kalau saya dan saudara menangis, Allah juga mengerti itu. Kalau kita sedih, dia juga mengerti. Kalau engkau susah, dia juga mengerti itu. Kalau engkau sakit, dia juga peduli. Kenapa? Karena dia sudah merasakan apa yang saya dan saudara rasakan. Kalau engkau ditolak, dia sudah rasakan itu. Kalau engkau menderita, dia sudah alami itu. Itu sebabnya ia disebut sebagai imam besar agung. Imam besar yang turut merasakan apa yang saya dan saudara rasakan. Hanya bedanya adalah ia tidak berdosa. Ia tidak berdosa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan, jangan percaya. Kembali dan belajar Alkitab. Bapak Ibu, satu waktu Yesus dicoba oleh iblis. Sesudah Yesus berpuasa, iblis datang begini. Kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti. Tuhan Yesus bilang apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti. Kemudian iblis membawa Yesus ke atas bubungan bait Allah. Dan berkata kepadanya, ada tertulis tentang engkau. Iblis tahu firman juga ya. Ada tertulis tentang engkau. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Allah akan memerintahkan malaikat untuk menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kemudian iblis membawa Yesus lagi ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya kerajaan dunia. Kemudian iblis bilang begini, aku akan beri semua kekayaan itu kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Enyahlah iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Halo Bapak Ibu. Enyahlah iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Siapa yang sedang dicoba oleh iblis? Yesus. Kalau Yesus berkata jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, Yesus siapa? Yesus Tuhan dan Allah. Kalau iblis saja mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah, dan kalau ada orang yang tidak mengakui Yesus Tuhan dan Allah, dia lebih dari iblis atau sama dengan, ya mungkin iblis masih lebih baik. Makanya ada yang disebut dengan kristologi setan. Ada istilah kristologi setan dalam pengajaran teologi. Artinya bagaimana setan itu memahami Yesus. Setan saja gemetar ketika Yesus muncul ke Gerasa. Dia bilang, apakah engkau datang menghukum kami sebelum waktunya? Lari setan. Ketika Yesus bilang, hei iblis, mundur. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Iblis mundur. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan atau Allah, Bapak Ibu bisa simpulkan. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, di sini dikatakan, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Ini menggambarkan pelayanan Kristus yang rendah hati itu. Pelayanan Kristus yang rendah hati. Dia mengajarkan kepada saya dan saudara arti dari sebuah pelayanan.
Sebab bicara tentang hamba itu bicara pelayanan. Dan pelayanan yang ditunjukkan Yesus adalah pelayanan yang rendah hati. Amin. Yesus bisa sombong tidak? Bisa saja, karena dia punya kuasa. Tapi dikatakan ia telah mengosongkan dirinya. Dan tidak mempertahankan keserupaan dengan Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau manusia, baru hebat sedikit sudah bisa menyamakan diri dengan Yesus. Makanya kadang-kadang jemaat Tuhan sekarang lebih mengkultuskan hamba-hamba Tuhan kadang-kadang. Bapak Ibu, menganggap hamba Tuhan segala-galanya itu bisa salah, Bapak Ibu ya. Jangan mengkultuskan. Bisa sombong mereka dan jatuh dalam pencobaan. Memang Paulus bilang, hargailah orang yang mengajarkan kepadamu kebenaran 2 kali lipat. Penghargaan boleh diberi, penghormatan boleh diberi, tapi jangan mengkultuskan mereka dan menjadikan mereka sebagai Tuhan. Ini repot Bapak Ibu sekalian. Tapi Yesus mengajarkan kepada saya dan saudara arti dari sebuah pelayanan. Pelayanan yang rendah hati. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Kenapa Bapak Ibu? Itu untuk saya dan saudara. Yesus tidak berbantah dan tidak berteriak. Ketika Yesus disalib, orang-orang Yahudi bilang begini, kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Tuhan Yesus bisa turun tidak dari salib? Bisa. Tapi kalau dia turun dari salib, yang naik ke salib itu saya dan saudara. Yesus tidak lakukan itu untuk saya dan saudara, supaya kita diselamatkan. Dia tidak berbantah. Ketika orang menampar dia, meludainya, di hadapan Pilatus, dia diam. Ketika Herodes menghajarnya, dia diam. Dia tidak berbantah. Itu pelayanan yang rendah hati. Sehingga dikatakan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itu pelayanan Yesus. Kalau ketaatannya sampai mati hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Pertanyaannya adalah sekarang ini bagi kita. Apakah kita taat kepada Yesus sampai mati? Halo Bapak Ibu. Ini pertanyaan refleksinya bagi kita. Kalau Yesus taat mempertahankan misinya mati bagi kita semua, bagaimana dengan saya dan saudara? Kita baru dihina dan direndahkan sendiri saja. Sedikit saya sudah bisa menyala. Betul tidak Bapak Ibu? Baru ego kita disinggung sedikit saja, dia belum tahu saya ini orang sabu. Dia belum tahu saya. Sudah langsung ego sedikit baru disinggung saya. Dia tidak tahu saya ini merambah. Ya. Bahkan lebih banyak lagi, ada satu teman di Sabu. Dia punya nama Wango. Dia kasih nama Wango. Wango itu padahal setan. Tapi dia kasih nama dirinya Wango. Nama samaran ya begitu. Tapi kalau orang ganggu dia, kau belum tahu saya. Kalau kau setan, saya Wango 2 kali. Saya lebih setan lagi. Bapak Ibu sekalian, sampai dia mengganti namanya Wango. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Ini hanya di Sabu. Dia sampai ganti nama begitu, saya juga bingung. Bapak Ibu. Tapi di sini kita belajar dari Yesus. Pelayanan itu pelayanan yang rendah hati. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak perlu sombong. Kalau sampai hari ini kita ada semua karena Tuhan. Ya. Suka kasih bunyi-bunyi piano. Ya. Kode ini sedikit lah ya.
Saya pun pemusik luar biasa. Kalau saya khotbah agak lama sedikit langsung ngasih kode. Do. Saya tahu itu. Sedikit lah. Kemudian ayat 20 bilang begini. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Ini pelayanan seorang hamba yang luar biasa. Bulu yang patah terkulai, dia akan tegakkan kembali. Sumbu yang nyalanya hampir padam, dia akan nyalakan kembali. Adakah hari-hari ini mungkin buluh kita terkulai? Sumbu kita hampir padam? Dengar, di dalam Yesus kita menemukan kekuatan baru. Amin. Amin. Di dalam Yesus saya dan saudara temukan segalanya. Kita akan temukan kekuatan. Kita temukan damai di dalam Yesus. Temukan sukacita di dalam Yesus. Temukan keselamatan di dalam Yesus. Bulu yang terkulai tak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar tak akan dipadamkannya. Sampai ia membuat hukum itu menjadi menang. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Bicara bangsa-bangsa, ini bicara semua orang. Dari suku manapun, dari bangsa manapun, dari golongan manapun. Hanya kepada Yesus harapan itu. Yesus akan menjadi pucuk harapan saya dan saudara. Dan kepada Dia kita berharap. Amin. Adakah hari-hari ini engkau kehilangan harapan karena persoalan hidup? Karena masalah hidup? Karena tekanan hidup? Karena sakit penyakit? Dengar, di dalam Yesus ada harapan. Dia membangkitkan harapan baru bagi saya dan saudara. Saking beratnya beban dalam hidup. Tapi dengar, firman ini mengajarkan saya dan saudara. Kepadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Kalau engkau putus asa, tidak perlu gantung diri. Datang saja pada Yesus. Datang saja pada Yesus. Dia sumber pengharapan saya dan saudara. Kalau engkau mengalami tekanan dalam hidupmu, datang saja kepadanya. Dia memberikan harapan baru bagi saya dan saudara. Dia Tuhan kita. Dia Allah kita yang peduli dengan kita. Mungkin hari ini engkau tertatih-tatih berjalan. Engkau jatuh bangun. Engkau sulit bangkit dari keadaanmu. Tapi dengar, di dalam Yesus ada jaminan yang luar biasa bagimu. Mungkin orang menghina engkau, merendahkan engkau. Tapi dengar, di dalam Yesus ada pengharapan baru. Bangkit kembali Bapak Ibu. Nyalakan kembali sumbu yang hampir padam itu. Buluh yang terkulai itu tegakkan kembali. Ada pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan untuk saya dan saudara. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Inilah misi penebusan yang dikerjakannya bagi saya dan saudara. Sehingga hari ini kita mengambil bagian dalam tubuh dan darahnya. Saya berharap kita semua bisa mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Banyak orang yang menolak perjamuan, tapi saya anjurkan semua ambil perjamuan yang sudah benar-benar rindu bersekutu dengan Tuhan. Jangan hanya karena masalah ini dan masalah itu kita menolak perjamuan. Ambil perjamuan. Justru dalam masalah, justru dalam persoalan, engkau membangun persekutuan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Ya. Kalau kita tunggu masalah kita selesai, sampai kapanpun selama kita hidup, masalah kita tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu, ambil perjamuan kudus, bangun hubungan persekutuan dengan Tuhan yang luar biasa. Dan engkau akan melihat bagaimana cara Tuhan menolong dan melakukan mujizat bagi saya dan saudara. Saya undang pemain musik worship leader.